Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ehda Fardani dengan NIM 23106060080 Program Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat tugas mingguan modul 6, yakni pemrograman database MySQL dengan Python dan XMPP. Dan kemudian tugas saya di sini di NIM 80, yakni 76 sampai 91, membuat query untuk melakukan penggabungan data dari dua tabel atau kita biasa mengenalnya dengan join, dan akan diimplementasikan dengan GUI sederhana menggunakan TK-Inter, library TK-Inter. Baik, eh pertama-tama yang dapat kita lakukan yakni membuat codingannya, pemrogramannya, yang mana kita dapat mengimpor terlebih dahulu library TK-Inter dan kita aliaskan sebagai TK, kemudian TK-Inter import message box, kemudian kita mengimpor juga library MySQL connector, dan kemudian nantinya kita langsung membuat koneksi ke database-nya teman-teman, yang mana nantinya uh, data yang telah kita inputkan nanti akan masuk ke database itu nanti. Yakni di sini ada beberapa parameter. Yang pertama yaitu host, kita dapat isi dengan localhost. Kemudian user dapat kita isi root. Untuk password kita kosongi. Dan database-nya kita buat trial karena memang kita sudah membuat database dengan nama trial. Mungkin bisa saya tunjukkan terlebih dahulu, teman-teman. Yakni di sini di localhost-nya PHP admin, saya telah membuat trial di sini database-nya, yang mana dia itu nanti terdiri dari tabel departments dan employee new. Nah, employee new nanti terdiri dari ID, nama, posisi, salary, dan department ID. Nah, sedangkan di departments itu nanti ada tabel dengan nama department ID, yang mana di ini ada kode uniknya 12345, dan department name-nya itu ada HR, IT, Marketing, Sales, and Finance. Seperti itu. Nah, nantinya dari tabel department ini nanti akan digabungkan ke employee new ini teman-teman. Dimana kalau kita mengklik angka-angka unik tadi, department ID-nya, maka dia akan muncul department name-nya. Seperti itu. Langsung saja. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat fungsinya, di mana ada menambah data, kemudian menampilkan data, kemudian ada juga mengupdate dan menghapus data. Di sini menambah data kita dapat menggunakan add employee new yang terdiri dari nama, position, salary, department ID, dan nanti untuk menjalankan perintahnya kita gunakan cursor execute, di mana di sini insert into employee new yang ada nanti adalah name, position, salary, department ID, dan di mana dia memiliki value yakni persen S. Di sini ada 4 yang nantinya value ini nanti akan digantikan dengan name, position, salary, dan department ID. Kemudian jika dia setelah selesai menginputkan, maka akan show info, yakni success employee added successfully, dimana nanti perintahnya setelah menginputkan data, maka akan muncul penjelasan seperti ini, employee added successfully, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data kita menggunakan show employee new di sini teman-teman, dengan nantinya menjalankan perintahnya dengan cursor execute, di mana nanti from employee, oke, kita tambahkan join departments, yang mana employee nanti akan digabungkan dengan departments yang akan saling berkesinambungan. Oke, kemudian di sini ada fungsi untuk mengupdate data juga, yakni update. Seperti biasa, kita tampilkan ID, name, position, salary, department ID. Kemudian cursor execute ini dijalankan atau digunakan untuk menjalankan perintahnya, di mana update, employee new, set name, seperti biasa, dan kemudian ada show info-nya dan show employee new ini untuk menampilkannya. Kemudian def atau fungsi dari delete, menghapus, yakni kita bisa menggunakan perintah cursor execute, delete from employee new, kemudian akhirnya nanti kalau sudah akan ada show infonya juga, employee deleted successfully, seperti itu. Nah, untuk membuat tampilan GUI
TK Inter, yang mana library itu nanti akan membuat tampilannya, maka kita bisa menggunakan perintah di sini teman-teman. Ya, ini kita buat variabelnya root TK Inter, kemudian rootnya itu memiliki judul Employee Management System. Nah, di sini terdapat label di sini yang mana untuk membuat tulisan yang ada dalam eh, tabel dari TK Inter nanti, seperti ada ID, name, position, salary, dan department ID. Dan kemudian entry ID ini berupa entry name, entry position, entry salary, and entry department ID digunakan untuk menginput data yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian entry ID grid di sini semuanya, name, position grid, salary grid, department ID grid digunakan untuk membuat tabel atau kotak yang mana nanti untuk menginputkan dari datanya. Kemudian TK button semua ini ada add, update, delete, show digunakan untuk membuat tombol yang mana nanti akan menjalankan perintah. Dan columns dan dashboard ini digunakan untuk menampilkan data yang telah kita inputkan nantinya. Dan show employee new menampilkan data root main loop untuk menjalankan TK internya, teman-teman. Langsung saja kita run. Mungkin nah, di sini tampilan TK internya adalah seperti ini, yang mana tadi saya telah menambahkan beberapa data. Di sini ada ID-nya, name-nya juga, namanya, dan juga ada posisinya dia, ada gajinya, dan departemen apa dia, bagian apa. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga tombolnya seperti yang saya katakan, add, update, delete, dan show employee. Di sini contohnya kita dapat menginputkan ID-nya misalnya 8 ya. Karena 6, 7, dan 8. Secara otomatis nanti dia akan menyusun sendiri teman-teman. Name misalnya Joko, oke. Posisinya sebagai manajer mungkin. Gajinya misalnya 10 juta. Oke, departemennya mungkin karena tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada HR, IT, marketing, finance, dan yang satunya lagi tadi. Kita dapat menginputkan antara 1 sampai 5 teman-teman. Misalnya 2 ya. Kita tambahkan. Nah, akan ada perintah seperti ini, ada tampilan seperti ini, telah sukses ditambahkan. Lalu muncul di sini teman-teman. Joko manajer 10 juta, departemennya yang kedua itu adalah IT. Nah, mari kita cek dulu ya di bagian PHP adminnya, di mana di sini nanti kita refresh dan akan muncul datanya. Nah, di sini 2 ya teman-teman. Department ID yang kedua. Yang kedua itu nanti kita dapat lihat di tabel departemen sendiri. 2 itu adalah IT. Nah, kalau 3 itu marketing, 4 itu sales, 5 itu finance. Nah, di sini nanti akan mengubah datanya dari kode unik tadi seperti 1, 2, 3, 4, 5 menjadi ada tampilan namanya. Nama departemennya seperti HR, IT, marketing, sales, finance. Seperti itu. Kita coba lagi teman-teman mungkin di sini. Oke, kemudian kita buat nomor 9 misalnya. 9 namanya siapa? Misalnya Selamat. Oke, Selamat. Oke, dia sebagai staff mungkin ya. Oke, misalnya gajinya 8 juta. 23 itu 23. Oke, kemudian dia departemen ID-nya yakni di bagian kelima misalnya. Oke, staffnya itu nanti kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan ada finance. Bagaimana jika kita ingin mengupdate ada perubahan, misalnya dia bukan di finance teman-teman, tapi di lain, misalnya di departemen lain. Misalnya kita tuliskan 3 ya. Maka di sini update. Nah, telah diupdate, sukses. Oke, di sini menjadi marketing teman-teman. Seperti itu. Bagaimana kalau ingin menghapus datanya? Kita dapat menghapusnya. Tapi sebelum itu kita cek dulu di sini apakah sudah ditampilkan. Oke. Nah, di sini selamat staff ya. Yang ketiga yakni marketing. Seperti itu. Kita coba hapus teman-teman. Nah, employee deleted successfully. Nah, maka akan hilang.
Jadi ketika kita delete, maka datanya akan hilang teman-teman. Di sini kita refresh coba. Nah, tidak ada ya. Jadi intinya dia itu di sini ada ID yang mana akan menampilkan urutannya itu. Name sebagai nama, posisinya, salary-nya, departemen ID. Kita hanya menginputkan beberapa angka saja, yakni antara 1 sampai 5, yang mana angka-angka tersebut memiliki hubungan terkaitan dengan tabel yang ada di departemen sini, yakni department names. Yang ada yakni adalah 1 HR, 2 IT, 3 marketing, 4 sales, dan 5 finance. Itulah yang dinamakan query join, teman-teman. Yakni menggabungkan dua tabel, sehingga dia nanti akan uh, memunculkannya gitu. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi, misalnya yang ke-10 ya. Misalnya namanya Widodo. Oke, Widodo. Dia sebagai uh, manajernya mungkin ya. Atau ya accountant mungkin sebagai akuntannya, yakni gajinya misalnya 5 juta. Oke, kemudian departemennya kita buat yang ke 5 misalnya. Nah, kita tambahkan saja, klik tambah. Maka telah ditambahkan, sukses. Sukses ditambahkan, maka Widodo jadi sebagai accountant di sini teman-teman. Oke, yang mana gajinya adalah 5 juta dan departemennya yakni finance. 5 itu adalah finance. Jadi kayak dia itu disinkronkan seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.